Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimati. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Bapak Dr. Andes Abdul Mujis MPD, yang alhamdulillah adalah hadir di ruangan kita. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Ibu Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, Ibu Hajah Hamawati MPD. Terima kasih. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite MTS Negeri Singkawang, Bapak Haji Husnan Nahdus MPD, yang hari ini beliau diwakili oleh Bapak Jaka Kelana SPD. Terima kasih Pak Jaka, karena Pak Husnan beliau ada jadwal full di UT, beliau ngajar hari ini. Yang kami hormati Ketua Komite periode sebelumnya, hari ini beliau juga masih berjuang untuk MTSN, yaitu sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Andalusia MTS Singkawang, Bapak Haji Mahmudi Sadin. Terima kasih Pak sudah bersama kita juga. Dan juga kepada Bapak Ibu pengawas madrasah, Pak Haji Ehwan, Ibu Ida, terima kasih. Pak pengawas juga telah bersama kita pada hari ini. Seluruh Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang jumlahnya ada 42 orang yang telah menggagas dan mensukseskan insyaallah acara kita pada hari ini. Karena sampai jam 5 sore kemarin kita masih sama-sama di sini untuk bagaimana mempersiapkan kegiatan kita pada hari ini, yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan seluruh stakeholder yang ada di MTS Negeri Singkawang. Wabil khusus Bapak Ibu, orang tua siswa angkatan 12 tahun pelajaran 2022-2023 MTS Negeri Singkawang yang berjumlah 156 siswa. Kita undang orang tuanya, ayah dan ibunya, mudah-mudahan hadir semua, yang kami hormati dan kami banggakan. Dan yang teristimewa tentu saja anak-anak sekalian, siswa dan siswi MTS Negeri Singkawang angkatan ke-12 tahun pelajaran 2022-2023 yang berjumlah 156 siswa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak limpahan rahmatnya kepada kita, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita semua kesempatan untuk dapat meneruskan tugas kita, tanggung jawab kita, dan menjalani hidup dan kehidupan kita sampai detik ini. Alhamdulillah. Selawat dan juga salam mudah-mudahan senantiasa
tercurah limpahkan kepada tujuan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita tetap istiqomah dalam mengikuti syariatnya. Dan kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kelak yang lahir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Pada momentum yang berbahagia ini, yang pertama izinkan saya untuk menyampaikan laporan dan juga sebelumnya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama kepada pemerintah Kota Singkawang yang telah memfasilitasi kita semua pada hari ini. Alhamdulillah tahun ini kita perdana melaksanakan kegiatan acara pelepasan siswa kelas 9 di Basement Wali Kota Singkawang. Ini tempat yang acara kita di sini adalah acara yang murah dari segi ekonomis tetapi wah. Karena kalau dibanding dengan di halaman MTS kan sangat jauh Bapak Ibu ya. Kita di sini ketika hujan lebat kita bisa tidur tenang semalam. Tapi kalau misalnya di halaman MTS tadi malam hujan lebat, wah bisa kita panitia ini nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah Wali Kota Singkawang, pemerintah Kota Singkawang telah memfasilitasi kita semua hari ini. Oleh karena itu kami atas nama seluruh stakeholder yang ada di MTS Singkawang mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah Kota Singkawang yang telah memfasilitasi kita untuk kegiatan yang istimewa untuk anak kami kelas 9 angkatan 12 tahun ini. Jadi kita bersyukur untuk Singkawang. Mudah-mudahan Pemkot Singkawang tidak kapok gitu ya, memberikan fasilitasi kita semua. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang yang hari ini telah hadir, dan juga kalau dari tampilan terutama baju yang beliau kenakan hari ini itu menandakan bahwa beliau tidak ada jarak dengan MTSN. Baju beliau tuh dengan background yang di depan tuh sami Pak Jagain dengan baju yang saya pakai juga mirip. Jadi antara beliau dan MTSN itu tak ada batas, tak ada pemisah. Jadi hati beliau untuk MTSN Singkawang itu luar biasa. Kita kasih aplaus kepada Kepala Kantor. Beliau tidak pernah henti untuk memberikan motivasi, dorongan, pembinaan, bimbingan kepada kami semua di MTSN Singkawang. Sehingga apa yang kami buat, apa yang akan kami lakukan itu tidak terlepas dari motivasi, bimbingan, dorongan dari beliau selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Terima kasih Pak Imulis. Selanjutnya kami wajib berterima kasih kepada Bapak Ketua Komite dan seluruh jajaran pengurus komite, yang mana di MTS Singkawang ini antara kita di madrasah dengan orang tua yang direpresentasikan dalam kepengurusan komite itu luar biasa. Alhamdulillah. Seluruh kegiatan kita hari ini anggarannya semuanya ditanggung oleh Bapak Ibu orang tua siswa. Kita kasih aplaus untuk orang tua siswa kelas 9 hari ini. Jadi tadi Pak Kepala Kantor, Pak Kepala, hari ini kita dijamin oleh orang tua. Tempat sampai ke makan pun semuanya ditanggung penuh oleh orang tua siswa. Karena kami panitia hanya menyusun rangkaian kegiatan, lalu menyusun anggaran, lalu diharapkan oleh orang tua dan komite orang tua yang ketuk palu. Bahkan bukan hanya menyumbang dana, tetapi ada yang kursi kurang, di rumah ada kursi. Kami ingat nyewa untuk anak-anak tadi tidak usah, di rumah saya ada. Jadi alhamdulillah kita kasih aplaus lagi sekali lagi kepada orang tua yang sangat luar biasa dukungan yang baik moral maupun materi kepada MTS Singkawang. Ini sebagai bukti bahwa kita telah terjadi sinergitas antara madrasah
dengan orang tua melalui komite. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Adi Mahmudi, kita sedang membangun masjid MTT di Singkawang. Pak Adi Mahmudi ya, tadi bilang pun ada tampilkan gambar masjid dengan anggaran kurang lebih 2,5 miliar dan sekarang sedang pengerjaan slot untuk keliling, untuk teras dan seterusnya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak terlepas dari sinergitas antara madrasah bersama komite, terutama Pak Haji Mahmudi sebagai ketua panitia pembangunan yang telah berjuang dengan segala cara. Ada orang lain melakukan ini, kita coba apa aja, gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sedang berjalan pajakan. Mudah sekali lagi Allah memberikan kemudahan untuk semua upaya yang kita. Dan yang terkhusus, ucapan terima kasih kepada orang tua siswa yang 3 tahun yang lalu, ketika itu kita masih suasana COVID-19, tahun Juni 2020 kita menerima siswa baru. Kita hanya menerima 5 rombel, 5 kelas sesuai kapasitas yang ada. Tetapi yang mendaftar ketika itu kurang lebih 7-8 rombel, sehingga kita harus mengeliminasi kurang lebih 85 atau 86 siswa yang terpaksa karena kapasitas kita tidak mencukupi. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan Pak Julis kita bisa menerima siswa 6 atau 7 rombel, amin. Amin. Dengan tentu saja upaya kita untuk penambahan ruang kelas baru, mudah-mudahan. Jadi 3 tahun yang lalu orang tua siswa, calon siswa berbondong-bondong mendaftarkan siswanya di MTS Negeri Singkawang. Dan dalam proses PPDB tersebut maka terjadilah 160 siswa ketika itu, karena kita hanya menerima 5 rombel kali 32. 160 siswa dalam perjalanan 3 tahun sampai hari ini, yang insya Allah akan kita lepas hari ini sebanyak 156 siswa. Berarti ada dalam perjalanan 3 tahun ada berkurang 4 orang, tetapi itu bukan DO. Tidak ada yang putus sekolah, alhamdulillah. Jadi mereka dalam perjalanan ada yang di kelas 8 mutasi, gitu ya, di kelas 7 atau kelas 8. Karena di kelas 9 kita sudah tidak ada lagi mutasi biasanya. Jadi kalau ada mutasi biasa di kelas 7 dan kelas 8. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun kami dari 160 hari ini akan kita lepas sebanyak 156 siswa. Kalau saya perhatikan dari wajah-wajah yang nampak ceria hari ini, pengumuman lulusan insya Allah akan kita umumkan tanggal 8 Juni 2023. Tapi kalau Bapak lihat wajah-wajah siswa-siswi, Aditya dan kawan-kawan, gitu ya, nampaknya wajah-wajah lulusnya itu tahun ini. Tapi pastinya nanti tanggal 8 kita umumkan ya. Tapi kalau wajah-wajah kalian itu sepertinya wajah-wajah lulus semua. Amin. Kita lihat tanggal 8 ya, karena ada yang nangis. Aditya dan kawan-kawan. Aditya tuh kayak apa? Paling besar wajahnya. Paling subur, paling sehat kan. Kan sering minta foto kita ya. Lalu yang berikutnya, pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku kepala madrasah khusus kepada siswa-siswi kelas 9 yang wajahnya tadi dia sampaikan, hari ini adalah hari kalian. 3 tahun yang lalu kalian masih harap-harap cemas, masih beradaptasi. Proses 3 tahun berjalan sudah tidak lalui, walaupun 1 tahun pun belajar daring karena masih COVID. 1 tahun di kelas 8 variasi antara daring, luring. Di kelas 9 full tatap muka. Jadi interaksi kami dengan siswa itu kurang lebih hanya 1,5 tahun. Yang full bisa interaksi di kelas atau di luar kelas. Selebihnya kita siswa masih belajar di rumah melalui pembelajaran atau aplikasi e-learning madrasah. Alhamdulillah. Tetapi hari ini kita melihat bahwa suasana sedang berubah, mudah-mudahan COVID sedang berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan untuk rame-rame begini. Kalau tahun lalu di Pasir Panjang kita hanya mengundang siswa, orang tua tidak kita undang karena masih antara berani dan takut. Pak Jimusisa waktu itu kita di Pak Wadai hanya siswa yang kita undang. Orang tua karena itu masih
takut juga, takut dibubarin sama tim Satgas COVID-19 gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama mudah-mudahan kita berdoa bahwa suasana hari ini ke depan bisa terus berjalan sehingga kita bisa berinteraksi dan kita bisa memaksimalkan proses pembelajaran dan pendidikan di madrasah. Dan hari ini insya Allah sudah kita buktikan, walaupun kita belum implementasi kurikulum merdeka yang esensinya adalah merdeka belajar, berpusat kepada siswa, memberikan pengalaman pembelajaran yang sebanyak-banyaknya kepada siswa. Hari ini dalam kegiatan kisah sambut, sebetulnya kami ingin 100% siswa yang tampil, tetapi saya sebagai kepala madrasah tidak bisa diwakilkan kepada siswa. Ketua komite, kepala kantor tidak bisa diwakilkan oleh siswa. Oleh karena itu, 90% yang tampil hari ini itu kita serahkan kepada siswa sebagai bentuk bahwa mereka harus memberikan banyak pengalaman pembelajaran, bukan mendengarkan guru mengajar di depan kelas, berceramah dan seterusnya. Tetapi siswa memberikan pengalaman yang barangkali ini bisa lebih bermakna. Jadi walaupun kami untuk implementasi kurikulum merdeka, insya Allah di bulan Juni pajakan, hari ini kita sedang menyusun kom, Pak Haji menulis, karena kita sedang di PJJ, pelatihan jarak jauh, kemudian ada juga Bimtek, online gitu. Ini sedang menyusun untuk kurikulum operasional madrasah. Bulan Juni kita untuk kelas 7 insya Allah sudah implementasi kurikulum merdeka yang esensinya adalah merdeka belajar, menyesuaikan dengan karakteristik dan kekhasan madrasah. Beberapa pembelajaran itu disesuaikan dengan kekhasan daerah dan madrasah masing-masing. Mudah-mudahan ke depan kita bisa madrasah bisa mandiri, berprestasi, itu tidak sebatas logo, tapi menjadi sesuatu yang langkah yang kita lakukan untuk menuju ke sana. Untuk anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang terakhir ini, Bapak selaku mewakili semua stakeholder, Dewan Guru, Wali Kelas, bahkan guru mapel, tenaga pendidikan, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Karena pasti dalam 3 tahun perjalanan kita, mungkin Pak Amin pernah melototin jadi dia gitu ya, atau Bu Ewinda pernah marahin si Rapi gitu ya, atau mungkin Bu Ram pernah nyentil siapa, tetapi itu semua adalah tanda kecintaan dan kasih sayang guru kepada siswanya yang tidak ingin siswa itu melenceng atau melakukan kesalahan yang dibiarkan oleh guru. Setiap siswa melakukan kesalahan, maka selalu guru akan meluruskan, karena itu kewajiban kita. Karena kewajiban kita di madrasah adalah bagaimana memberikan bimbingan, didikan, kebaikan kepada siswa menjadi siswa yang sesuai visi dan misi kita hari ini, bahwa visi MTS Singkawang adalah ingin membentuk generasi muslim yang bertakwa, yang cerdas, yang terampil, dan berwawasan kebangsaan. 4 hal inilah yang akan kita tanamkan selama proses pembelajaran di MTS Singkawang. Oleh karena itu, Bapak harapkan kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin mengantar kalian semua dengan doa dari semua Dewan Guru dan tenaga pendidikan yang ada di MTS Singkawang. Mudah-mudahan semua yang kita lepas hari ini betul-betul menjadi siswa, siswi, generasi muslim yang bertakwa, yang tegas, yang terampil, dan berwawasan kebangsaan. Takwa tentu adalah manusia yang paling paripurna di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dimanapun kalian berada, kalau dengan bekal takwa ini maka kalian akan selamat di dunia dan akhirat. Apalagi kalau dibekali dengan kecerdasan, keterampilan, wawasan kebangsaan, maka kalian akan makin paripurna. Oleh karena itu, hari ini Bapak dan seluruh Dewan Guru mengantar kalian untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan tidak ada yang tidak melanjutkan. Semuanya silahkan melanjutkan. Kalau kita lihat kemarin, semuanya sudah minta rekomendasi. Ada yang ke MAN Icen, ada yang ke MAN Kota Singkawang, ada yang ke SMA 2, SMA 1, SMA 3, SMK 1, SMK 2, SMK 3. Silahkan. Kemanapun kalian carilah ilmu,
walaupun negeri Cina, ya. Jadi untuk meraih apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan, maka insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu itulah kalian akan mampu melangkah dan mengarungi kehidupan ini. Tetapi pesan Bapak, tetap kalian menjadi ciri khas sebagai seorang siswa madrasah. Walaupun kalian ke SMA, walaupun kalian ke SMK, tetapi identitas kalian sebagai siswa dan kawan harus tetap terbawa. Ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, dan dibungkus dengan akhlakul karimah. Dimanapun kalian berada, dengan bekal itu semua, maka insya Allah sekali lagi kalian akan menjadi manusia-manusia yang sukses, manusia-manusia yang berhasil. Dimanapun kalian berada, mungkin ada yang jadi birokrat, jadilah birokrat yang bersih dan bertakwa. Jadi militer, jadi TNI, jadi Polri, jadi apapun kalian di sana, jadi pengusaha, maka 4 bekal itulah yang tetap harus kalian jadikan sebagai identitas kalian, supaya apa yang diharapkan oleh kedua orang tua bisa kalian implementasikan sebagai bentuk perwujudan pengabdian kalian kepada kedua orang tua kalian. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dan juga khusus anak-anak sekalian, itu pesan Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk setiap langkah kita. Dan juga orang tua, kami juga mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kami belum memberikan sesuai apa yang menjadi harapan Bapak Ibu karena keterbatasan kami dalam segala hal, keterbatasan kompetensi kami, keterbatasan kualifikasi kami, keterbatasan terperas yang ada di kami. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan hubungan dan kerjasama kita semakin hari kita semakin baik untuk mewujudkan madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi menjadi kebanggaan kita semua, khusus umat Islam yang ada di kota Singkawang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.